Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, jumpa kembali bersama Kapsas ya. Udah berapa hari terhenti kita ya kegiatannya karena ada kesibukan Kapsas. Nah, di hari ini materi kita adalah teknik menjernihkan air. Nah, ini berlaku semua ya untuk penggalang ramu, rakit, dan terap. Tentu masing-masing tingkatan beda caranya atau penguasanya beda. Oke, ada di semuanya. Nah, mengenal teknik penjernihan air. Penjernihan air adalah proses yang dilakukan untuk membuat air dapat digunakan. Ya, untuk dapat digunakan kamu, baiknya di perkemahan misalkannya, ya, atau untuk penggunaan tertentu. Oke, jadi semuanya bisa jadi untuk minum bisa, untuk mandi juga bisa ya. Teknik air penjernihan air ini tentu dengan berbagai lapis penjernihannya. Nah, di dalam Pramuka terdapat berbagai penjernihan air yang bisa dilakukan. Teknik-teknik tersebut diantaranya yaitu penyaringan. Apakah itu penyaringan, adik-adik semuanya? Nah, ayo, ada yang tahu apa itu penyaringan? Ya, penyaringan adalah salah satu menjernihkan air yang paling sederhana ini ya. Bisa menggunakan berbagai macam ya, seperti kain, ya, kapas, pasir, kerikil, ijuk atau bahan lainnya untuk mendapatkan mutu air yang lebih baik ya, adik-adik semuanya. Ya, itulah seperti yang kakak terangkan tadi itu, kain, kapas, kerikil, ijuk dan lain. Itu teknik penyaringan yang harus kita sediakan ya, adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan perebusan? Perebusan itu termasuk salah satu untuk menjernihkan air, yaitu untuk mematikan bakteri-bakteri spora ya, yang atau ova krista yang ada di air ya. Jadi guna perebusan itu mensterilkan air. Makanya kamu sebelum minum air hujan tuh masak dulu, nah, direbus istilahnya ya. Oke, adik. Yang ketiga, disinfeksi kimia. Ini tentu kalau kita bicara kimia, tentu nanti bahannya lebih banyak lagi ya yang kita gunakan. Kan karena proses ini dilakukan pada genangan air ya, air dalam sumur. Kalau kamu punya sumur ternyata airnya berbau, berwarna keruh ya, pakai disinfeksi kimia ini ya. Kakak tadi baca itu, kakak hanya mengenalkan dulu untuk kamu ya. Selanjutnya yaitu pakai bubuk pemutih. Nah, apa pula itu bubuk pemutih? Bubuk pemutih itulah penjernihan air juga ya, adik-adik. Ya, dia seperti bubuk, misalnya tawas atau kapur ya, kapur kamping. Kamu pergi aja ke toko itu tanya tawas, tahu itu. Kita masukkan ke dalam tangki penampungan kah atau ke dalam sumur ya. Oke, selanjutnya adalah tablet klorin. Tablet klorin ini apa pula kakak? Yaitu menggunakan klorin atau kaporit. Kamu tentu pernah minum air seperti bau-bau kaporit. Nah, itu adalah untuk menjernihkan air ya. Tetap fungsinya untuk membunuh kuman. Dan yang keenam adalah filter air. Filter air ini yang filter keramik lilin ya, dan ultraviolet filter. Ini mungkin lebih mahal lagi ya prosesnya itu. Kakak tidak menerangkan lebih detail karena untuk apa ini lebih mahal lagi dialannya ya. Dan kemudian yang terakhir, desalinasi ya, penjernihan air serangkaian metode alat khusus yang memanfaatkan dengan sinar matahari ya. Itu tak perlulah kakak jangan lebih detail yaitu karena kamu hanya cukup mengenali aja ya, adik-adik. Nah, penjaringan air dulu kakak bahas ya. Penyaringan air adalah salah satu metode atau penjernihan air sederhana. Seorang penggalang dapat melakukan penyaringan air dengan beberapa cara ya. Penyaringan air tadi, yang pertama adalah saringan air katun dengan menggunakan katun ya, seperti yang ada gambar ini.
ya, air katun. Cuman katun ini tidak mesti katun. Kakak sudah pernah juga menggunakan baju kaos, ternyata bisa juga dia baju kaos. Nah, ini air yang kotor kamu ambil, yang keruh tadi itu, kamu tentu wadah tadi itu kamu tutupin kain katun tadi atau kain kaos baju pun bisa itu ya. Masukkan tutupin ke wadah, kamu ikatkan karet ya, ikat karet, terus kamu tuangin air kotor tadi. Itu jadi dia akan lama-lama jadi bersih airnya tadi. Ya, adik-adik semuanya ya, seperti itu. Untuk ini paling sederhana sekali untuk nyaringan airnya. Jadi kalau adik-adik ingin membuktikan di tempat kemah, misalnya kan kemah 3 hari perjusami kah ya, atau persami 1 hari, ingin membuktikan dapatkan air bersih seperti itu. Misalnya ada air sungai itu kamu kasih air katun, kamu tutup dengan wadah tadi itu bisa kamu berupa botol isi ulang, galon isi ulang itu juga bisa kamu gunakan wadahnya, pakai drum kecil juga bisa. Kalau istilahnya tadi adik-adik, kalau galon air minum kan kamu bisa dapatkannya di tempat kemah, tentu kamu bisa juga membawa dari sekolahnya untuk minummu. Nanti kamu praktekkan nanti adik-adik ya. Kamu tengok gambarnya ini, kamu praktekkan cara penyaringannya. Oke adik-adik? Oke. Selanjutnya ya, kakak yang simpel aja ya, tentu simpel saja. Yang berikutnya menggunakan saringan kapas. Nah, bagaimana pula dengan kapas? Air yang disaring dengan kapas diletakkan di dasar wadah yang diberi lubang ya, seperti gambar kamu tengok, bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Nah, kamu lihat tadi gambarnya, adik-adik. Ini kakak tampilkan gambarnya tadi. Nah, tuh. Nah, itu ada air kotor. Itu ada wadahnya, ya, ada kapas, di dalam wadah itu ada kapas. Kemudian terjadi air bersih. Air kotor, air sungai tadi kamu masukkan ke wadahnya. Wadahnya seperti apa yang kamu bisa gunakan? Kamu bisa menggunakan drum jika itu kamu lakukan di rumah, atau kamu menggunakan seperti kakak bilang botol galon isi ulang, itu juga kamu bisa gunakan ya. Gunakan, masukkan airnya ke dalam, tentu dipotong dulu kan galon-galonnya. Nah, terus masukkan kapas secukupnya, sepenuh wadah ya, wadahnya berapa besar wadahnya sebanyak itu. Terus air kotor memasukkan, nanti disaring oleh kapas tadi, air kotoran air tadi itu, kemudian kamu keluarkan. Tentu kalau kamu buatnya dari botol galon air isi ulang ya, kakak takut nanti iklan pula ya, galon isi ulang. Nah, kamu bolong di bawah itu, nah kamu tampung wadah di bawah juga, itu airnya akan bersih. Kalau untuk minumnya, misalnya kalau nampak itu terlalu bening, misalnya kamu bisa minumnya, tentu jangan lupa untuk selalu memasaknya. Jadi air itu harus selalu kita masak. Oke adik-adik semuanya, hanya 2 ini aja yang bisa kakak sampaikan, karena kalau kakak buat lagi yang menggunakan aerasi ya kan, penyaringannya itu banyak macam-macam itu kan, itu nanti lah ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa jadi kamu nanti di penegak itu, bisa kamu atau pendega ya, atau rakit terap lah nanti, mudah-mudahan bisa ya kamu buatnya. Karena nanti kamu kalau ketika dah terap, kamu bisa menunjukkan kepada adik di bawahmu, ramu dan rakit ya. Banyak lagi, ada saringan dengan pasir ya, dengan pasir, atau dengan zaman dahulu juga ada saringan pasir sederhana seperti itu dulu. Ya kan, ada air keruhnya atau ada pasir. Mesti ingat kamu kan, drum dibelah, pasirnya kerikil dari arang hijau koral di bawah. Itu bisa juga tuh, seperti zaman dahulu ya. Oke adik-adik semuanya, itulah cukup sekian dulu materi kakak sampaikan tentang teknik penyaringan ini, yang mana teknik ini ada di SKU adik-adik semua ya, nomor 22 SKU nya. Oke, cukup sekian materi kita kali ini untuk adik-adik ya. Praktekkan di rumahnya, kemudian videokan, kirim ke Google Classroom. Oke adik-adik. Oke, jika suka dengan video ini silakan share kemana-mana saja. Jangan lupa like dan subscribe channel Kak Sab. Oke, sampai jumpa di materi atau perjalanan Kak Sab lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.